Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep fungsi partisi Boltzmann dan lengkap dengan penurunan persamaan matematisnya. Kita akan memulai dengan pendekatan yang paling sederhana dalam mekanika atau fisika statistik, bahwa di dalam gas klasik sempurna kita perlu mengingat beberapa postulat dasar tentang statistik Maxwell-Boltzmann ini. Yang pertama adalah bahwa jumlah partikel itu terbedakan, tingkatan energinya dari 0 sampai tak hingga, lalu jumlah partikel yang menempati keadaan energi tertentu itu tidak dibatasi jumlahnya. Jadi dalam keadaan energi tertentu, jumlah partikelnya bisa 0, 1, 2, 3, atau bahkan semua partikel berada di dalam keadaan energi tersebut. Dan jumlah total partikel itu bernilai konstan, sehingga secara matematis kita bisa tuliskan bahwa sigma ns itu konstan dan nilainya sama dengan n total. Berikutnya adalah bahwa energi total partikel itu juga konstan, maka secara matematis kita bisa tuliskan di sini sigma ns dikalikan epsilon s itu konstan dan nilainya sama dengan E besar, energi totalnya. Dan sifat lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa partikel di dalam statistik Maxwell-Boltzmann itu tidak berspin atau spinless, bahasa lainnya adalah structureless. Dan kita tahu bahwa yang dimaksud dengan partikel di sini itu adalah sistem, dan kumpulannya itu adalah assembly. Jadi misalkan kita punya molekul gas sebagai partikel yang dimaksud, maka dalam konteks ini sistemnya itu adalah molekul gas. Jadi kumpulannya itu namanya apa tadi? Assembly. Nah, bobot konfigurasi di dalam statistik Maxwell-Boltzmann itu dinyatakan dengan W sama dengan N besar kali Pi GS pangkat ns dibagi dengan ns faktorial. Dan di dalam hal ini ns itu merujuk pada jumlah partikel yang menempati kelompok energi S atau kelompok S, dan gs itu adalah degenerasi energi pada kelompok tersebut. N adalah jumlah partikel total atau jumlah assembly. W di sini adalah bobot konfigurasi. Besaran lain yang tidak kalah penting adalah ketika kita mengambil nilai W maksimum. Makna fisis dari W maksimum ini adalah the most probable configuration. Jadi bobot konfigurasi yang paling mungkin terjadi. Dan untuk mendapatkan W maksimum ini, kita turunkan W terhadap NS, sehingga NS yang memenuhi W maksimum itu dinyatakan dengan NS sama dengan GS E pangkat alfa plus beta epsilon S. Dan kita sudah bisa mendapatkan nilai alfa dan beta. Epsilon S dalam hal ini adalah energi pada kelompok S. Berikutnya, dengan menggunakan pendekatan Stirling, maka kita bisa nyatakan bahwa n faktorial ini akan sama dengan atau mendekati n log n min n, sehingga bobot konfigurasi W ini dapat kita nyatakan dalam bentuk logaritma, bahwa log W itu akan sama dengan n log n min n, dan perkalian ini akan berubah bentuknya menjadi penjumlahan plus sigma gs pangkat ns itu tidak lain adalah ns log gs, dan ns faktorial yang ada di bawah ini itu tidak lain adalah minus ns log ns min ns, jadi plus ns. Nah, kita tahu bahwa sigma ns ini tidak lain adalah n, sehingga min n plus sigma ns itu sama dengan 0. Dan kita juga tahu bahwa ns log gs min ns log ns ini itu bisa disederhanakan menjadi, kita tuliskan lagi, ini akan sama dengan n
log n plus sigma S ns log gs per ns. Nah, kita tahu bahwa ns itu sama dengan gs E pangkat min alfa plus beta epsilon S. Sehingga kita bisa dapatkan nilai GS per NS dengan cara GS per NS sama dengan E pangkat min alfa min beta epsilon S. Sehingga persamaan ini akan berubah menjadi, kalau kita masukkan NS yang ini, padahal NS yang ini itu berlaku untuk W maksimum, maka log W yang di sini akan berubah menjadi log W maksimum itu akan sama dengan N log N plus sigma S ns log gs per ns, itu kita ganti menjadi E pangkat min dalam kurung alfa plus beta epsilon S. Sehingga ini akan berubah menjadi log apa tadi? E pangkat min alfa plus beta epsilon S sama dengan N log N plus sigma S kali NS log E pangkat min alfa, itu adalah min alfa, plus sigma S NS kali log E pangkat min beta epsilon S, itu adalah min beta epsilon S. Nah, ingat bahwa sigma NS itu adalah N besar, dan sigma NS dikali epsilon S itu adalah energi total. Sehingga log W maksimum di sini akan kita peroleh, ya akan sama dengan N log N min alfa kali N min beta kali E. Nah, kalau kemudian kita definisikan bahwa E pangkat alfa itu sama dengan A, sehingga kita peroleh alfa itu sama dengan log A, dan realita berikutnya adalah bahwa beta sama dengan min 1/kt, maka jika kita substitusikan E pangkat alfa atau alfa sama dengan log A ini ke persamaan yang ini, dan beta sama dengan min 1/kt ke suku yang ini, maka kita akan peroleh bahwa log W maksimum itu sama dengan N log N min N log A plus E per KT. Nah, di sini ada N log N, ini ada N log A, maka kita akan dapatkan N log N per A ditambah E per KT. Ini adalah log W maksimum, dan persamaan ini akan kita gunakan untuk mendapatkan nilai dari fungsi partisi untuk sistem gas klasik sempurna. Dan oleh karena itu kita kemudian bisa lihat di sini, kalau lihat persamaan ini, bahwa selain dapat dinyatakan dalam beta, log W max itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk suhu, karena memang beta itu adalah konstanta yang berhubungan dengan suhu di dalam termodinamika. Nah, sekarang kita sudah siap untuk masuk ke konsep fungsi partisi Boltzmann, atau sering juga disebut sebagai fungsi partisi saja. Bahwa by definition fungsi partisi Boltzmann itu dilambangkan dengan Z. Jadi ini lambangnya adalah Z. Z besar itu sama dengan N dibagi dengan A. Dan kalau ini kita lanjutkan, maka kita akan dapatkan bahwa N jumlah partikel total itu tidak lain adalah sigma NS, dan A itu adalah E pangkat alfa yang tadi kita definisikan. Nah, untuk konteks W maksimum, maka NS di sini itu nilainya sama dengan, kita teruskan ya, sigma S itu adalah GS E pangkat alfa min beta
kalau minus berarti betanya kita ganti min epsilon S per KT, karena beta tadi itu adalah seper min KT atau min super KT, dibagi dengan E pangkat alfa. Nah, kita lihat E pangkat alfa di sini dengan E pangkat alfa di sini di bawah ini sama dengan 1. Sehingga persamaan fungsi partisi itu tidak lain akan sama dengan sigma S GS E pangkat min epsilon S per KT. Ini adalah definisi dari fungsi partisi yang kita dapatkan dari N dibagi dengan A. Ini adalah bentuk umum, dan ini bukan merupakan besaran termodinamika, tidak sama dengan entalpi, tidak sama dengan entropi, tidak sama dengan energi bebas, dan seterusnya. Tetapi meskipun ini bukan merupakan besaran termodinamika, kita bisa mendapatkan besaran termodinamika itu dari Z ini. Jadi kita akan belajar setelah ini bahwa Z ini, fungsi partisi ini adalah jembatan antara statistik, mekanika statistik atau fisika statistik, dan termodinamika. Jadi sekali lagi bahwa meskipun ini bukan merupakan besaran termodinamika, tetapi dengan kita mengetahui nilai Z, kita akan bisa mendapatkan besaran termodinamika yang ada. Z ini menunjukkan karakteristik dari statistik yang kemudian kita bisa lacak besaran termodinamikanya dengan informasi Z ini. Kenapa ini disebut sebagai fungsi partisi? Karena secara terminologi ini digunakan untuk menunjukkan, kalau kita lihat sigma yang ada di sini, ini menunjukkan bagaimana partikel itu terdistribusi di dalam energi yang ada, atau bagaimana partikel itu terpartisi ke dalam energi yang ada. Keadaan ke I itu memiliki energi epsilon I, sehingga pada keadaan I itu, karena spesifik di I, tidak dalam kelompok energi, maka nilai GS tentu saja sama dengan 1. Sehingga untuk kasus ini kita akan dapatkan bahwa Z itu sama dengan sigma yang tadinya S ini berubah menjadi I, GS itu sama dengan 1, maka tinggal E pangkat min epsilon I per KT. Ini adalah bentuk umum, bentuk khusus dari fungsi partisi. Z ini berasal dari bahasa Jerman, yaitu Zustanzsumme. Koreksi kalau misalkan cara pelafalannya kurang tepat, dan dalam bahasa Inggris dia juga diterjemahkan sebagai state sum atau jumlah keadaan. Nah, sekarang kita sudah siap untuk menggunakan fungsi partisi Z ini sebagai jembatan antara statistik dengan termodinamika. Kita lihat tadi bahwa log W maksimum itu sama dengan N log N per A plus E per KT. Kalau kita ganti N per A dengan Z sama dengan N per A, maka kita akan dapatkan bahwa log W maksimum itu akan sama dengan N log Z plus E per KT. Nah, jika kita ingin mendapatkan besaran termodinamika, misalkan entropi, maka dengan menggunakan definisi bahwa S sama dengan K log W maksimum, kita akan dapatkan entropi itu besarnya adalah K dikalikan log W maksimum itu adalah N log Z ditambah dengan E per KT. Sehingga ini akan sama dengan N K log Z ditambah dengan E per T. Ini adalah definisi entropi yang dinyatakan dalam fungsi partisi Z. Nah, berikutnya fungsi atau besaran termodinamika yang lain, misalkan energi bebas Helmholtz misalkan. Nah, energi bebas. Maka untuk energi bebas ini kita bisa nyatakan F itu sama dengan E min TS. Maka kalau kita lihat di sini, ini akan sama dengan E min T
S-nya itu adalah NK log Z plus E per T. Jadi kalau kita lihat di sini, T yang ini dengan T yang ini habis, dan E yang di depan dengan min E yang di belakang itu akan sama dengan 0, sehingga sisanya akan menghasilkan bahwa energi bebas F itu akan sama dengan min N KT log Z. Jadi dalam hal ini kita bisa mencari nilai energi bebas Helmholtz dari fungsi partisi, sebagaimana kita bisa mencari entropi juga dari fungsi partisi. Nah, kalau ini sudah kita dapatkan, maka karena S dan F itu adalah potensial termodinamika yang bisa kemudian kita gunakan untuk mencari besaran-besaran termodinamika yang lain, maka informasi termodinamika tentang sistem bisa kemudian dikuak dengan lengkap. Contoh misalkan kalau kita ingin menentukan energi total, maka ini bisa menggunakan relasi dengan memanfaatkan informasi energi bebas itu dengan formulasi ini adalah sama dengan min T kuadrat do F per T do T pada V konstan. Atau alternatif yang lain untuk mendapatkan energi total bisa dengan menggunakan realita bahwa energi rata-rata itu sama dengan energi total dibagi dengan jumlah partikel total. Dan kita tahu bahwa energi total itu sama dengan Ns epsilon S, dan partikel total N besar itu sama dengan sigma Ns. Lagi-lagi untuk W maksimum kita bisa gunakan bahwa Ns itu adalah sama dengan GS E pangkat alfa plus beta. Kalau kita ganti betanya itu dengan min per KT, maka kita akan dapatkan min epsilon S per KT dikalikan dengan epsilon S yang ada di sini dibagi dengan sigma GS E pangkat alfa min epsilon S per KT. Dan kita tahu bahwa E pangkat alfa dibagi dengan E pangkat alfa itu hasilnya 1. Sehingga yang bawah itu akan tersisa sigma GS E pangkat min epsilon S per KT. Yang itu tidak lain adalah fungsi partisi. Nah, lihat persamaan ini. Sehingga kalau kita kemudian gunakan bahwa Z itu sama dengan sigma GS E pangkat min epsilon S per KT, maka turunan Z terhadap T pada V konstan itu tidak lain adalah sama dengan 1 per KT kuadrat, yang ini diturunkan ya, 1 per KT kuadrat sigma GS epsilon S E pangkat min epsilon S per KT. Nah, oleh karena itu, jika persamaan ini kita masukkan ke yang bagian bawah ini, ke penyebut, dan persamaan ini kita masukkan ke di sini, kita akan dapatkan bahwa epsilon bar itu akan sama dengan KT kuadrat do Z do T pada V konstan dibagi dengan Z. Dan lihat di sini ada do Z per Z. Kita tahu bahwa do log Z itu sama dengan 1 per Z. Sehingga do Z per Z itu tidak lain adalah do log Z. Maka persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi KT kuadrat do log Z do T pada V konstan. Nah, dengan demikian maka energi total itu akan sama dengan N kali epsilon bar, atau akan sama dengan energi total itu akan sama dengan N KT kuadrat do log Z do T pada V konstan. Nah, ini adalah persamaan energi total yang dimiliki oleh
assembly atau partikel-partikel klasik yang membentuk assembly klasik sempurna. Kalau kita menggunakan informasi bahwa beta itu sama dengan min 1/kT, maka kita akan dapatkan bahwa do beta do T itu akan sama dengan 1/kT kuadrat, atau do T itu akan sama dengan kT kuadrat do beta. Kalau persamaan ini do T sama dengan kT kuadrat do beta kita masukkan ke do T, kita akan dapatkan bahwa energi total E itu akan sama dengan N kT kuadrat do log Z kT kuadrat do beta pada V konstan, sehingga kT kuadrat yang di sini habis. Dan oleh karena itu, jika kita masukkan ke persamaan bahwa entropi itu sama dengan NK log Z plus apa tadi persamaannya, kita lihat, plus E per T, maka kita akan dapatkan ini E per T, E nya itu adalah N do log Z do beta pada V konstan per T begini. Maka kita juga bisa punya relasi do log beta do beta itu sama dengan 1/beta. Maka jika ini dituliskan, kita akan peroleh bahwa do beta itu sama dengan beta log beta. Dan kita tahu bahwa beta itu sama dengan min 1/kT. Jadi kalau bagian ini kita lihat, ini T-nya di bawah, maka sesungguhnya T ini bisa dituliskan menjadi, kalau ini dikalikan dengan K, maka ini dikalikan dengan K, kita akan dapatkan bagian yang suku kedua itu akan kita peroleh S sama dengan NK log Z plus NK do log Z, ini jadi negatif do log beta pada V konstan, sehingga persamaan entropi akan kita dapatkan S sama dengan NK log Z besar min do log Z do log beta pada V konstan. Ini adalah persamaan entropi yang kita bisa dapatkan dengan memanfaatkan fungsi partisi. Dan besaran lain juga bisa kemudian kita turunkan, misalkan energi bebas. Nah, cek energi bebas, balik lagi. Energi bebas tadi definisinya F sama dengan min NK, cek di atas, energi bebas min NKT log Z, atau ini sama dengan N log Z per beta. Nulisnya bukan begini ya, tapi per beta gini. Dan dari persamaan ini kita tahu bahwa fungsi energi bebas itu bisa kita nyatakan dalam bentuk fungsi partisi. Dan kalau kita lihat sekarang dari ini, kita bisa dapatkan bahwa log Z itu sama dengan min F per N NKT. Dan artinya adalah bahwa Z itu sama dengan E pangkat min F per N KT. Kalau kita definisikan bahwa energi bebas per sistem, energi bebas per sistem itu adalah F kecil sama dengan F besar dibagi N, maka kita bisa tuliskan fungsi partisi itu dapat dinyatakan dengan
sigma I E min epsilon I per KT. Ini juga sama dengan E pangkat, yang ini diganti, min F per N ini diganti, maka ini akan sama dengan min F kecil per KT. Jadi dalam hal ini fungsi partisi bisa dinyatakan dalam bentuk energi bebas per sistem. Dan besaran-besaran lain termodinamika seperti kapasitas panas pada volume konstan juga kita bisa dapatkan dengan cara menurunkan E terhadap suhu pada volume konstan. Kita bisa dapatkan nilainya. Di samping itu, misalkan lagi tekanan P itu akan sama dengan min turunan dari energi bebas terhadap volume pada T konstan. Dua ini bisa kita uraikan secara matematis. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita bisa memformulasikan sebuah fungsi partisi untuk mendapatkan besaran-besaran termodinamika dari sudut pandang fisika statistik. Jadi sekali lagi, fungsi partisi ini bukanlah besaran termodinamika seperti entropi, energi bebas, kapasitas panas, dan lain seterusnya, tetapi dengan mengetahui fungsi partisi ini, kita bisa mendapatkan besaran-besaran termodinamika yang tadi saya sebutkan melalui basis informasi statistik dari partikel klasik sempurna. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.